Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hai anak-anak kelas 3, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Bagi anak-anak Bapak yang sedang kurang sehat, Bapak doakan agar segera Allah kembalikan kesehatannya dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga, serta tentu saja bisa kembali belajar bersama dengan Bapak. Hari ini kita akan kembali belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk hari ini, Bapak ingin mengajak anak-anak semua mengenal Allah jauh lebih dekat lagi. Dengan cara apa? Yaitu dengan kita mempelajari Asmaul Husna. Wah, apa ya Asmaul Husna? Untuk itu, agar kalian cepat bisa memahami dan mengetahui tentang Asmaul Husna, yuk langsung saja kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa anak-anak, agar Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua dalam belajar, jangan lupa kita harus selalu mengawali segala sesuatunya dengan berdoa. Untuk itu, yuk sama-sama kita baca doa mau belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, bagaimana sih cara kalian mengenali teman-teman kalian? Apakah kalian menghafalkan wajahnya? Atau kalian juga memperhatikan suaranya? Atau mungkin kalian mengingat-ingat nama mereka, sehingga ketika kalian bertemu dengan teman di suatu tempat, kalian dapat memanggilnya dengan namanya yang sudah kalian ingat. Nah, itu juga yang akan kita lakukan kepada Allah. Jika kita ingin mengenal Allah jauh lebih dekat, kita juga harus mengenali nama-nama baik Allah. Untuk itu, hari ini Bapak mengajak kalian mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik Allah. Jumlah nama-nama baik Allah ada 99. Wah, banyak sekali ya. Alangkah baiknya kalian bisa menghafalkan 99 nama-nama baik Allah. Tapi untuk saat ini Bapak hanya mewajibkan kalian menghafalkan 2 nama-nama baik Allah, yaitu Al-Wahhab dan Al-Ahad. Karena 2 nama-nama baik Allah tersebut akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita lanjut, kembali Bapak mengingatkan bahwa Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama baik Allah. Ingat ya, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jumlah Asmaul Husna semuanya ada 99 nama. Ingat, ada 99 nama. Untuk itu, yuk kita mulai mempelajari nama-nama baik Allah yang pertama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 8.
Nah, Bapak akan coba mengulanginya kembali, sedangkan kalian mendengarkan dengan baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia. Quran Surah Ali Imran ayat 8. Nah, anak-anak Bapak semua, dalam surah Ali Imran, kata Al-Wahhab itu berasal dari kata wahaba. Ingat ya, kata Al-Wahhab berasal dari kata wahaba yang artinya pemberi karunia. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 8 tersebut, Allah menunjukkan bahwa Allah memberikan karunia kepada semua makhluk hidupnya tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih. Jadi Allah itu maha pemberi karunia kepada siapapun yang Ia kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan karunia-Nya tanpa mengenal pamrih atau tanpa berharap imbalan dari kita. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan karunia tanpa batasan waktu dan tempat. Artinya, jika Allah ingin memberikan karunia-Nya kepada siapapun, Allah tidak perlu melihat waktu atau tempatnya. Karena Allah Maha Kuasa, jadi Allah mampu memberikan karunia kepada siapapun, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Untuk itu jangan pernah ragu kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya tanpa ada rasa bosan. Dan itulah luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu siap memberikan karunia kepada kita tanpa ada rasa bosan. Jangan-jangan kita yang bosan berdoa kepada Allah ya. Untuk itu, sekarang karena kita tahu Allah adalah yang maha pemberi karunia tanpa ada rasa bosan sedikit pun, kita pun juga tidak boleh bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa sih arti karunia? Arti dari karunia itu sendiri dapat dipahami sebagai rizki atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh takut tidak memiliki rizki ya anak-anak. Apalagi setelah kita mengetahui bahwa Allah memiliki salah satu nama baiknya yang bernama Al-Wahhab, yang artinya maha pemberi karunia. Ingat, kata Al-Wahhab berasal dari kata wahaba yang artinya pemberi karunia. Dan ingat bahwa Allah selalu memberikan karunia-Nya kepada siapapun tanpa pilih kasih. Allah juga memberikan karunia tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Allah juga memberikan karunia tanpa batasan waktu dan tempat, sehingga kapanpun dan dimanapun Allah mampu memberikan karunia. Dan Allah juga memberikan karunia tanpa memiliki rasa bosan. Lalu setelah kita memahami atau mengetahui bahwa Allah memiliki nama baik yang bernama Al-Wahhab, seperti apa sikap dan perilaku kita yang harus kita lakukan kepada Allah? Coba kalian perhatikan berikut ini.
Inilah sikap dan perilaku yang harus kita lakukan sebagai bentuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi Karunia. Yang pertama, kita harus senang berbagi kepada sesama, baik itu kepada teman-teman kita, tetangga, ataupun orang-orang di sekitar kita dengan cara yang ikhlas. Misalnya, kamu punya beberapa permen. Sebaiknya permen tersebut tidak kamu nikmati sendiri, tetapi kamu bagikan dengan teman-teman kamu juga, sehingga teman-teman kamu akan merasa senang karena mendapatkan permen dari kamu. Kemudian yang kedua, kita juga harus menolong teman kita yang sedang kesulitan tanpa diminta. Misalnya ada teman kita yang sedang sakit. Nah, kita perlu menjenguknya tanpa harus diminta untuk menjenguk. Kemudian ada teman kita yang misalnya nampak sedang terluka. Kita harus segera membantunya mengobati luka-lukanya. Dan itulah bentuk sikap dan perilaku kita sebagai hamba Allah, yaitu Zat yang Maha Pemberi Karunia. Insya Allah, ketika kita sudah berbagi kepada sesama dan kita suka menolong banyak orang, Allah akan memberikan banyak karunia kepada kita semua. Qul huwallahu ahad. Anak-anak, sekarang kita mempelajari nama-nama baik Allah yang kedua, yaitu yang bernama Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Yang Maha Esa artinya yang Maha Satu. Sehingga Allah yang Maha Esa adalah Allah yang Maha Satu, atau hanya satu-satunya Allah yang menjadi Tuhan. Allah tidak memiliki perkumpulan, dan Allah juga tidak memiliki anak serta keluarga, karena Allah itu tunggal. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan lain selain Allah. Lalu sikap dan perilaku yang seperti apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk keyakinan kita kepada Allah yang Maha Esa? Coba kalian perhatikan berikut ini. Inilah sikap dan perilaku yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa atau Al-Ahad. Yang pertama, kita harus beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada ciptaan-ciptaannya. Karena Allah lah yang membuat semua yang ada di langit dan di bumi. Sedangkan apa yang kita lihat di langit dan di bumi itu hanyalah ciptaan Allah. Jadi yang harus kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan semuanya. Lalu yang kedua, kita boleh meminta apapun, tapi harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita ingin meminta agar kita bisa naik kelas. Nah, awalnya kita harus meminta kepada Allah dalam doa kita. Insya Allah nanti Allah akan memberikan kemudahan agar kita bisa naik kelas melalui bimbingan dari para guru dan orang tua. Kemudian yang ketiga, kita juga harus yakin bahwa setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin terjadinya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau bahkan hujan dan panas tanpa seizin Allah. Pasti semua sudah atas izin Allah dan Allah yang mengkehendaki semuanya terjadi. Untuk itu, kita harus selalu meyakini bahwa apa yang akan terjadi semuanya sudah ditentukan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan soal-soal latihan dari rumah.
Bapak sudah siapkan soal-soal latihannya dalam bentuk Google Form. Kalian tinggal pilih jawaban yang paling benar menurut kalian. Bapak tunggu jawaban soalnya sampai hari Selasa 31 Agustus 2021 jam 5 sore nanti. Jika ada kendala dalam pengerjaannya, silahkan hubungi Bapak melalui WhatsApp ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pelajaran kita pada hari ini telah selesai anak-anak. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini selalu diberikan kemudahan untuk memahaminya, dan kita menjadi anak yang semakin pintar dan rajin serta soleh dan soleha. Untuk itu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.